Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teknik pengujian reliabilitas tes hasil belajar. Saya sebagai moderator, nama Muhammad Ramdhani, NPM 1950-127. Perkenalkan, nama saya Sultan Haidar Raffi, NPM 1950-1002. Perkenalkan, nama saya Nubaila Syifa Sriyantika, NPM 1920-1003. Perkenalkan, nama saya Dina Fadila Nur Hasanah dengan NPM 1950-1008. Nama saya Anggi Puspita Dewi dengan NPM 1950-111. Perkenalkan, nama saya Hedla Midi dengan NPM 1950-114. Perkenalkan, saya Andini Ratmawati, NPM 1950-118. Perkenalkan, nama saya Dina Fafiasari dengan NPM 1950-138. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Andini. A. Teknik pengujian reliabilitas tes hasil belajar bentuk uraian. Untuk menentukan tes hasil belajar bentuk uraian telah memiliki reliabilitas yang tinggi atau belum, pada umumnya orang akan menggunakan sebuah rumus yang dikenal dengan rumus alfa. Adapun rumus alfa yaitu R11 sama dengan dalam kurung N per N-1 dikurangi dalam kurung sigma SI kuadrat per ST kuadrat. Dengan penjelasan lebih lanjut yaitu untuk menentukan sigma SI kuadrat dan ST kuadrat menggunakan rumus masing-masing. Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes atau R11 digunakan patokan 1 apabila R11 sama dengan atau lebih dari 0,70 berarti tes hasil belajar telah memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable. 2. Apabila R11 kurang dari 0,70 berarti tes hasil belajar dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi atau unreliable. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengujian reliabilitas tes hasil belajar bentuk objektif. Yang pertama, pendekatan single test, single trial. Pendekatan single test, single trial adalah merupakan pendekatan serba single atau pendekatan serba satu, yaitu satu kelompok subjek, satu jenis alat pengukur, dan satu kali pengukuran atau satu kelompok tes, satu jenis tes, dan satu kali testing. Selanjutnya, jenis formula. Adapun 5 jenis formula untuk mencari koefisien reliabilitas tes secara total R11 atau RTT, yaitu yang pertama formula Spearman-Brown, yang kedua formula Flanagan, formula Rulon, formula Kuder-Richardson, yang terakhir formula Chehron. Selanjutnya ada perbedaan di antara kelima formula. Yang pertama, formula Spearman-Brown. Formula Flanagan dan formula Rulon dilakukan dengan teknik belah dua atau split half teknik Q. Sedangkan formula Kuder-Richardson dan formula Chehron tidak menggunakan teknik belah dua. Yang kedua, formula Spearman-Brown. Didasarkan pada korelasi, formula Flanagan didasarkan pada deviasi atau selisih skor dengan mean totalnya yaitu X sama dengan X kurang MX. Sedangkan formula Rulon didasarkan pada selisih skor yang dilambangkan dengan D atau difference, di mana D sama dengan X kurang Y. Yang ketiga, formula Kuder-Richardson melakukan menganalisisan secara langsung terhadap skor item tes hasil belajar yang bersangkutan. Sedangkan dengan formula Chehron, sasarannya adalah interaksi antara tester. Teknik penganalisisan seperti inilah yang lebih dikenal dengan istilah teknik analisis varian atau ANAVA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anggi. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan single test, single trial dengan menggunakan formula Spearman-Brown. Nah, penerapan formula Spearman-Brown akan menghasilkan dua buah distribusi skor dan bahwa korelasi antara distribusi skor belahan pertama dengan distribusi skor belahan kedua itu dipandang sebagai reliabilitas dengan dari butir-butir soal tes hasil belajar bentuk objektif tersebut. Sedangkan untuk mengetahui reliabilitas tes secara keseluruhan, Spearman-Brown menciptakan formula sebagai berikut seperti yang ada di dalam gambar. Next. Adapun kelemahan-kelemahan dari formula Spearman-Brown, yang pertama itu formula Spearman-Brown menghendaki jumlah skor yang dimiliki oleh belahan 1 dan belahan 2 itu harus seimbang.
Hal itu sulit diwujudkan kecuali hanya kebetulan. Lalu yang kedua, penerapan Spearman-Brown itu menuntut persyaratan jumlah butir-butir item yang akan diuji reliabilitasnya itu harus merupakan bilangan genap. Jika seandainya berupa bilangan gasal, maka formula tidak mungkin diterapkan. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan dua model perhitungan gasal genap dan kiri kanan, dapat terjadi bahwa koefisien reliabilitas tes menunjukkan bilangan yang tidak sama. Misal, jika menggunakan model gasal genap, tes dinyatakan reliable, sedangkan jika menggunakan model kiri kanan, tes dinyatakan unreliable. Ketepatan penggunaan formula Spearman-Brown itu ada tiga. Yang pertama, jumlah skor belahan 1 dan 2 itu harus seimbang atau mendekati seimbang. Jumlah item harus berupa bilangan genap, dan jumlah item yang diajukan dalam tes itu hendaknya cukup banyak. Yang kedua, jenis item dalam tes itu hendaknya memiliki derajat kesukaran yang tinggi. Dan yang ketiga, materi tes itu hendaknya bersifat komprehensif, agar persyaratan teknik belah 2 itu semaksimal mungkin dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hermila. Selanjutnya yaitu ada pendekatan single test atau single trial dengan menggunakan formula pelanangan. Pada formula pelanangan, reliabilitas tes tidak didasarkan pada ada tidaknya korelasi antara belahan 1 dengan belahan 2, melainkan berdasarkan diri pada jumlah kuadrat deviasi pada tes belahan 1, jumlah kuadrat deviasi pada tes belahan 2, dan jumlah kuadrat total atau belahan 1 ditambah belahan 2. Adapun formula yang diajukan pelanangan, yaitu yang pertama ada pendekatan single test atau single trial dengan menggunakan formula pelanangan, di mana ditetapkan model item gasal genap. Yang kedua yaitu ada pendekatan single test, single trial dengan menggunakan formula pelanangan, di mana ditetapkan model item belahan kiri kanan. Selanjutnya yaitu C, pendekatan single test, single trial dengan menggunakan formula rulon. Berbeda dengan formula Spearman-Brown dan formula pelanangan, menurut Rulon, petunjuk tentang tinggi rendahnya reliabilitas tes itu dapat diperoleh lewat perbedaan antara skor-skor yang berhasil dicapai oleh testi pada belahan 1 dengan belahan 2. Perbedaan skor-skor antara belahan 1 dengan belahan 2 dilambangkan dengan huruf D atau singkatan dari difference, di mana D adalah X dikurangi Y. Bisa dilihat dari gambar yang di bawah. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka mencari koefisien reliabilitas tes dengan menggunakan formula Rulon berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencari atau menghitung D, di mana D adalah X dikurangi Y. Yang kedua yaitu menjumlahkan D sehingga diperoleh sigma D. Yang ketiga yaitu menguadratkan D dengan menjumlahkannya sehingga diperoleh sigma D kuadrat. Yang keempat yaitu dari hasil perhitungan langkah pertama, langkah ketiga dapat diperoleh jumlah kuadrat perbedaan skor belahan 1 dengan belahan 2 dengan menggunakan rumus yang ada di bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurlela. Baik, selanjutnya ada satu pendekatan single test, single trial dengan menggunakan formula Rulon, di mana diterapkan model item gasal genap dengan memperhatikan langkah-langkah seperti telah dikemukakan di atas data yang telah kita cari atau hitung. Koefisien reliabilitas tesnya dengan menggunakan formula Spearman-Brown dan formula Flanagan, ini kita cari atau hitung kembali koefisien reliabilitasnya dengan menggunakan formula Rulon dan menerapkan model item gasal genap. Bisa dilihat tabelnya pada gambar yang tertera. Yang kedua ada pendekatan single test, single trial dengan menggunakan formula Rulon, di mana diterapkan model item belahan kiri dan belahan kanan. Contohnya bisa dilihat dalam gambar yang tertera. Selanjutnya D, pendekatan single test, single trial dengan menggunakan formula kode Reed-Harshworth. Berbeda dengan formula yang dikemukakan oleh Spearman-Brown, Flanagan, dan Rulon, di mana penentuan reliabilitas tes didasarkan atau separuh belahan pertama dengan separuh belahan kedua. Maka Fuller dan Reed-Harshworth yang merasa tidak puas terhadap cara-cara yang dikemukakan oleh ketiga orang pakar tersebut berpendapat bahwa cara menentukan reliabilitas tes ini adalah lebih tepat apabila dilakukan secara langsung terhadap butir-butir item tes yang bersangkutan. Adapun formula yang ditujukan oleh Fuller dan Reed-Harshworth masing-masing itu diberi kode seperti gambar yang tertera. Kemudian yang kedua, rumus tadi menurut penciptanya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kebaikan rumus pertama HR20 ialah bahwa hasil perhitungannya lebih teliti ketimbang rumus kedua HR21. Hanya saja kelemahannya ialah bahwa proses perhitungannya lebih sulit atau lebih rumit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustaz.
Selanjutnya, pendekatan single test atau single trial dengan menggunakan formulasi Hoyt. Si Hoyt dalam menentukan reliabilitas tes menganggap bahwa data yang berupa skor-skor hasil tes itu dianggap sebagai data eksperimen, di mana faktor pertama atau klarifikasi 1 adalah subjek, sedangkan faktor kedua atau klarifikasi 2 adalah item. Selanjutnya, mencari interaksi antara subjek dan item. Teknik analisis ini dikenal dengan teknik analisis varian atau ANAVA. Keistimewaan teknik ANAVA yang pertama dapat digunakan pada pengujian reliabilitas tes dengan pendekatan tes atau retest maupun pendekatan alternate form. Yang kedua, dapat diterapkan pada tes hasil belajar di mana skor-skor hasil tesnya tidak bersifat dikotomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dani. Selanjutnya, pengujian reliabilitas tes hasil belajar bentuk objektif dengan menggunakan pendekatan tes retest atau single test double trial. Sering dikenal dengan istilah pendekatan bentuk ulangan, maka penentuan reliabilitas tes dilakukan dengan menggunakan teknik ulangan, di mana tester hanya menggunakan satu seri tes, tetapi pencobaannya dilakukan sebanyak 2 kali. Itulah sebabnya pendekatan ini sering dikenal dengan istilah single test double trial method. Jika terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor-skor hasil tes pertama dengan skor-skor hasil tes kedua, maka tes hasil belajar itu dapat dinyatakan sebagai tes hasil belajar yang reliable karena memperlihatkan adanya keajudan atau kestabilan. Untuk mencari korelasi antara skor-skor hasil tes pertama dengan skor-skor hasil tes kedua, dapat dipergunakan teknik korelasi rank order atau teknik korelasi data jenjang dari Spearman dengan menggunakan rumus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Widi. Selanjutnya itu langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka penentuan reliabilitas tes hasil belajar tersebut adalah yang pertama, merumuskan hipotesis nihil. Yang kedua, mencari atau menghitung koefisien korelasi RHO seperti pada gambar. Yang ketiga, memberikan interpretasi terhadap P. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Selanjutnya, pengujian reliabilitas tes hasil belajar bentuk objektif dengan menggunakan pendekatan alternate form atau double test double trial. Untuk mengetahui apakah tes hasil belajar telah memiliki reliabilitas yang tinggi atau belum, dipergunakan 2 buah tes yang diberikan kepada sekelompok subjek tanpa adanya tenggang waktu atau sama dengan dilakukan secara bersamaan, dengan ketentuan bahwa kedua tes tersebut harus sejenis. Penentuan reliabilitas tes dengan menggunakan pendekatan alternate form ini sering dikenal dengan istilah pendekatan bentuk paralel. Pendekatan jenis ketiga ini dipandang lebih baik ketimbang 2 jenis pendekatan yang telah dikemukakan terdahulu. Dalam membuat tes ini, hanya staf pengajar yang telah memiliki bekal pengalaman mengajar yang cukup lama dan memiliki bekal kemampuan dalam merancang tes sajalah yang akan mampu mewujudkannya. Dalam pelaksanaan pengujian reliabilitas tes dengan menggunakan pendekatan alternate form ini, skor-skor yang diperoleh dari kedua seri tes tadi dicari korelasinya. Apabila terdapat korelasi positif yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa tes hasil belajar tersebut dapat dikatakan reliable. Teknik korelasi yang dipergunakan bisa dipilih antara teknik korelasi produk momen dari person atau teknik korelasi rank order dari Spearman atau khusus untuk N kurang dari 30. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan mengenai teknik reliabilitas hasil belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.